Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1%-an secara overall. Dan mungkin sebenarnya lebih penting daripada itu adalah weekly close dari Bitcoin yang di atas dari struktur, bahkan jam 7 pagi tadi daily close di angka 69.000 lebih 11 USD. Ya, artinya apa? Bukan cuma membuat higher high di weekly, tetapi tembus juga dan daily close di atas dari 69.000. Ya, karena terakhir kali kita setinggi ini ya di bulan Juli 2024 itu nggak sampai di atas 69.000. Ya, dia stuck di 68.200-an. Ya, kalau weeknya sih ya adalah ya weeknya ada, tapi daily close-nya nggak di atas dari 69.000 ya. Nah, lagi-lagi ini mungkin adalah salah satu lagi bukti bahwa momentum sudah semakin lebih bullish begitu ya. Nah, sekarang PR dari daily otomatis beres ya karena rally kemarin itu terbantu karena retest kedua di 68.265 berhasil ya. Nah, sekarang ya walaupun udah berhasil rally, tapi PR-nya sih sebenarnya masih sama untuk Bitcoin di daily ya. PR-nya tetap masih bertahan di atas dari 68.265 begitu ya. Nah, mungkin selain dari itu juga yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah Bitcoin pada hari ini ya atau mungkin ya nggak harus hari ini lah, dalam beberapa hari ke depan akankah dia retest 70.000 atau tidak ya. Nah, sekali lagi terakhir kali kita kena bukan EMA sorry kena 70.000 itu not good ya di tanggal 29 Juli dia retest 70.000 ke reject dan ya lanjut ke bawah ya. Nah, apakah kali ini berbeda? Ya, we'll see. Kita kalau gua sih nggak mau tebak-tebakan. Tugas kita kan ya bereaksi terhadap market. Ya, kayak contoh kemarin kita udah buka posisi long ya. At least buat lo yang sudah nonton DCWT sesi pertama ya, kita sudah buka posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 68.265 begitu. Jadi ya kita nggak perlu tebak-tebakan untuk profit di market gitu ya. Ada konfirmasi bisa kebuka posisi long ya udah kita buka. Kita buka, kita set target TP ya. Kalau kena ya sudah puji Tuhan. Kalau sampai ternyata enggak, jebol ke bawah ya sudah, berarti memang belum waktunya profit. As simple as that ya. Kebanyakan orang tuh mungkin trading tuh dibikin pusing gitu ya. Waduh, gimana nih? SOP gua salah mulu nih, nggak bener yang ngejelasin. Padahal kalau mau dilihat ternyata SOP itu misalkan profitability-nya 70 sampai 80%, ya bagus. Begitu. Tapi orang kadang-kadang tidak sabar gitu. Wah, SOP-nya nggak bisa nih, nggak bisa, gagal nih, gagal. Emang udah cobain berapa lama? Baru 2 kali. Waduh, ya. Kalau 2 kali statistiknya aja belum keluar berarti, gitu ya. Ya makanya jadi ya suka nggak suka memang investing itu adalah satu kegiatan yang in general orang-orang akan melihat sebagai suatu kegiatan yang boring, membosankan, begitu ya. Lupakanlah ya apa ya kayak di film-film gitu Wolf of Wall Street ya atau film Wall Street-nya yang si Gordon Gekko gitu ya itu wah berdebar-debar penuh dengan adrenalin. Kenapa? Karena yang mereka lakukan tuh ilegal itu ya. Wolf of Wall Street kalau lu nonton sampai akhir itu karakter si DiCaprio, gue lupa nama aslinya siapa, Belfort ya, Jordan Belfort itu masuk penjara begitu ya, masuk penjara karena apa, fraud dan juga insider trading begitu ya. Itu juga sama Wall Street ya, si Gordon Gekko dia juga masuk penjara karena insider trading gitu. Jadi kalau banyak orang mungkin yang menonton film dan lain-lain gitu ngeliat wah gila dunia investing, buka posisi tutup posisi wah cepet ya profit wah langsung party malamnya gitu ya. Itu film ya. Dan kalau lu perhatiin bahkan di film pun ya realistik, banyak sekali orang-orang yang kayak gitu, tipe-tipe yang kayak wah buka posisi tuh gini langsung profit gede-gede gitu ya ujung-ujungnya masuk penjara karena yang mereka lakukan ilegal. Jadi kebanyakan hal yang terjadi di market itu ya it's boring. It's boring aja gitu-gitu aja. Ya gitu-gitu ya muter-muter lagi. Lihat konfirmasi enggak? Konfirmasi oke beli lagi ya. Oh tidak konfirmasi udah jangan buka posisi. Ya kayak begitu. Ya itu the cold hard facts. Jadi kalau lu masuk ke dunia investasi berharap dapat adrenalin, salah tempat begitu ya. Di investasi itu jarang lah ada adrenalin ya. Kalau sampai ada adrenalin itu bukan investasi jatuhnya menurut gua ya. Itu jatuhnya ke judi
Begitu. Wah, buka posisi, aduh nggak bisa tidur bang, pusing bang, kenapa bang? Ya, soalnya ini bang, posisinya gede banget bang, pakai duit panas. Iya, udah tuh adrenalin naik. Ya, nah, janganlah seperti itu. Ya, investment dan judi itu dua hal yang berbeda. Ya, tapi orang suka kadang-kadang dibungkus dengan packaging yang sama, begitu. Ya, sama kayak gini deh, ya. Lo tahu coklat ini ya, coklat yang bentuknya kayak telur ya. Nah, itu coklat sama-sama warnanya coklat gitu. Tapi kalau lu ganti sama tai, ya itu nggak akan berubah jadi coklat, itu akan jadi tai. Walaupun lu bungkus sama dengan apa namanya dengan aluminium foil yang sama gitu yang terlihatnya bagus, tapi waktu dimakan yang satu coklat satu tai. Begitu. Nah, jangan sampai kita halu ya bilang nih tai, coklat cuma coklatnya nggak enak. Nggak, beda ya. Tai ya tai, coklat-coklat ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu ya kalau struktur di weekly kita udah bahas ya. Kita udah bahas dari kemarin dan ternyata bukan cuma berhasil melewati ekspektasi kita ya. Dia apa namanya struktur udah lebih bullish dan weekly close-nya bukan cuma tipis-tipis ya, tapi signifikan di atas dari 68.295. Begitu ya. This is really good ya. Reclaim, mantul ya, membuat high, lalu higher low dan higher high lagi. Jadi secara struktur dan statistik BSB pun kembali berjalan. Begitu ya. Jadi kan kita sering bahas nih ya, BSB kalau mantul apa yang terjadi? Yang terjadi terbentuk higher high dan ya suka nggak suka sudah terjadi. Begitu statistik BSB kembali berjalan. Begitu ya. Ya kayak kemarin lah tanggal 1 Oktober sini banyak yang panik. Ya gua ngerti lah panik karena ya serangan Iran ke Israel ya. Wah, aduh kacau nih udah BSB berantakan ini. Nah ini makanya fundamental itu di atas semua TA katanya ya. Padahal itu masih tanggal 1. Weekly close masih lama. Akhirnya apa yang terjadi? Mantul ya. Mantul gitu. Nah ini yang gila dari BSB. Ada yang nanya, "Bang, kenapa Bang lu suka banget pakai BSB?" Karena ini lu lemparin fundamental gila pun gitu ya, dia tetap mempertahankan statistiknya. Jadi kebayang ya dari 2012 nih. Dari 2012 sampai sekarang berarti kan udah 12 tahun. Nggak kerasa ya, kadang-kadang gue ngerasa tua kalau ngomong kayak gitu ya. Dari 2012 sampai sekarang dia fake out cuma 2 kali. Yang pertama di 2012, yang kedua di 2014 ya. Mantul dan ternyata jebol lagi ke bawah. Sisanya saat mantul ya sangat besar persentasenya dia akan membuat higher high ya. Higher high, higher high, higher high, even all time high. Begitu ya. Nah, jadi ini mungkin gue ingetin sekali lagi ya. Gue udah pernah bahas di satu video kemarin atau kemarin lusa ya mengenai BSB. Ada beberapa yang kayak salah nangkep berpikir bahwa kalau mantul BSB pasti akan di all time high. Enggak. BSB kalau Bitcoin mantul di BSB itu bukan mengundang pasti ini all time high, enggak, tapi mengundang higher high, begitu ya. Ini bisa jadi new all time high kalau dia dekat ya, sama kayak di sini deh ya, gue udah pernah bahas ya di 2016 nih ya, ini cycle pertama gue masuk nggak di awal banget, gue masuk ya aduh gue lupa bulannya kapan lah ya, pokoknya kalau nggak salah harga Bitcoin dulu tuh kayak 8 juta sih ingat gue ya, dulu pakai rupiah gue belinya di Thrift, ingat banget ya. Nah kita bisa lihat di sini ya. Mantul. Wah, udah nih all time high. Taunya enggak. Kenapa enggak? Bukan salah gara-gara BSB-nya, enggak. Tapi karena memang masih lumayan jauh dari all time high sebelumnya. Kita lihat ya, mantul, koreksi. Mantul lagi, bahkan ini ya, yang kedua kali pun masih belum nih all time high. Yang ketiga baru nih all time high. Gitu. Jadi sekali lagi BSB ini ya, kalau mantul bukan pasti nih all time high, tetapi dia akan memanggil higher high. Dan higher high sudah terbentuk ya. Jadi sebenarnya PR Bitcoin udah beres. Nah tetapi karena kita memang faktanya dekat dengan all time high sebelumnya di daerah 73.000, ya kita masih punya potensi untuk lanjut membuat new all time high. Gitu. Dan bahkan ini bisa menjadi momentum awal untuk Bitcoin bisa ya, mendapatkan mungkin seperti di sini ya. Seperti di 2020 gitu, dimana ini adalah pantulan yang akan menuju ke parabolic move. Begitu ya. Ya mungkin aja ya. Nah itu sih yang harus kita terus ingat ya, data, statistik dan juga ya fakta gitu ya. Kalau pakai 3 hal itu terus ujung-ujungnya lo akan lebih profitable. Dan yang gue sukanya apa, jadi nggak stres gitu, karena kalau lo nggak pakai 3 ini kan tebak-tebakan nih. Kalau tebak-tebakan ya stres lah pakai duit gitu, sama kayak judi, lu judi deg-degan kan, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ya lu nggak tahu
lu nggak tahu statistiknya, nggak tahu apa, udah aja coba-coba. Siapa tahu gue kaya. Nah, itu mindset yang salah ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dulu ke news. Udah gitu kita akan balik lagi nanti ke indeks dolar dan juga Bitcoin dominance. News ini datang dari Eropa ya, di mana baru saja Bank Sentral Eropa mengeluarkan riset ya. Katanya pemegang Bitcoin lama eksploitasi pembeli baru katanya ya. Kita bahas. Mulai kambuh nih kayaknya ya Bank Sentral di Eropa ya. Sebuah makalah terbaru diterbitkan oleh Bank Sentral Eropa pada tanggal 12 Oktober. Jadi relatif masih baru lah ya. Mengklaim keuntungan pemegang lama Bitcoin atau BTC turun dengan mengorbankan pemegang baru. Ini kayaknya salah ya, mungkin yang ngomong naik ya. Jadi kesannya pemegang Bitcoin lama TP ya, yang baru beli, nah rugi ya. Makalah itu juga menilai kalau Bitcoin harus diatur untuk mencegah harganya naik atau dilarang sama sekali. Wah, muter-muter pakai lagu lama ya. Dilarang, terus harganya harus diatur. Aduh ya. Aneh ya. Selanjutnya, para penulis klaim bahwa mereka yang memperoleh Bitcoin pada tanggal lebih awal atau yang membeli pada titik terendah pasar dan menjualnya pada investor baru dengan keuntungan sehingga mengeksploitasi pembeli baru. Kalau begitu caranya ya, lu beli emas tahun 2010 jual 2024 itu eksploitasi berarti kalau gitu caranya ya. Beli saham juga sama. Lu beli misalkan lu udah beranalisa, wah ini sepertinya bottom nih ya, udah mikir ya, buang waktu untuk lihat charting terus, lihat fundamental dan seterusnya. Lu beli ini naik 30-40%. Lu juga dihitung sama eksploitasi. Wah, kacau ya. Jadi memang apa ya, ini menurut gua sih bullshit ya. Kenapa? Karena kalau mau ngomong orang beli bawah jual atas itu eksploitasi, berarti saham, emas, apalagi ya, itu semua jadi eksploitasi. Begitu ya. Ya ini menurut gua ini sih ya, ini Bank Sentral cuma mencoba-coba aja lah ya. Siapa tahu masih kena gitu. Ini lagu lama yang sudah terulang-ulang dari zaman 2000 ya gua pertama kali masuk kripto ya. Diulang-ulang mirip-mirip begini, tapi jujur ini kasar banget ya. Ini kayak ngomong ke anak SD menurut gua ya. Wah, kalau gini caranya ada yang dieksploitasi. Wah, kalau gitu caranya berarti semua market eksploitasi kalau gitu caranya ya. Ya, antara kita profit atau nggak di market itu ya tergantung kita. Kita analisa nggak? Itu kita tidak analisa ya rugi. Kalau gitu caranya ya bisnis juga kan sebenarnya mirip. Kita analisa nggak? Gitu. Kita analisa nggak? Bisnis ini punya potensi laku nggak? Ya, marketnya seberapa besar? Dan seterusnya. Nah, gitu. Apakah orang yang mencoba-coba untuk bisnis dan gagal itu dieksploitasi? Gitu misalnya? Ya enggak. Gitu. Ya ini kacau sih menurut gue, ini blunder nih ya Bank Sentral Eropa nih, nyari-nyari masalah menurut gua ya. Next economic calendar kita lihat hari ini belum ada apa-apa ya. Besok lusa ya. Besok atau lusa ya, coba kita cek ya. Hari ini nggak ada apa-apa. Selasa belum juga, berarti kayaknya Rabu atau Kamis lah ya. Memang hari ini lebih santai ya. Dan ini sekali lagi nih ya, bukti bahwa kalau sedang tidak banyak data penting, TA cenderung rapi. Ya memang seperti itu. Begitu ya. Ya, reclaim, retest 1, retest 2, rally. Begitu ya. Ya memang kodratnya seperti itulah kasarnya ya. Nah, makanya kenapa gue pribadi mengingatkan ya, kalau udah mau keluar data penting, pertimbangkan untuk tutup posisi. Nah, malah masih ada aja. Justru buka waktu lagi jam penting, nanti langsung profit. Nah, iya. Kalau lu mau berjudi ya seperti itu. Tebak-tebakan namanya. Begitu ya. Wah, menurut gua hari ini hasil unemployment rate akan seperti ini, pasti. Tahu dari mana? Gua bangun soalnya menghadap timur gitu. Ya, itu namanya penjudi kalau seperti itu ya. Nah, gua tidak tertarik untuk berjudi gitu ya. Gua lebih suka investasi. Ya, bahkan untuk buka futures pun gua pengen buka dengan resiko yang terukur. Begitu. Nah, kalau lu paksain dengan dekat-dekat data penting, itu jadi sulit terukur. Begitu. Ya, kalau sampai maupun tetap dipertahankan buka posisinya, pasang SL. Nah, yang paling serem tuh orang-orang yang tipe buka. Ya ini bahkan terjadi sama teman-teman gua dulu zaman forex ya, yang suka bukain posisi dengan data penting gitu ya, nunggu, disebutnya dulu tuh jaga lilin ya. Wah, jaga lilin kita lihat nih ya. Jadi kayak babi ngepet gitu. Kita tunggu, sesuai nggak nih? Sesuai nggak nih? Ya kayak lu jadi bola, apa bedanya? Lu ngeliatin bola, wah, nih yang mana-mana nih. MU atau Chelsea. Wah, Chelsea. Wah, udah menang. Wah, ya udah kayak gitu. Nggak ada bedanya, sama aja mirip-mirip ya. Bedanya kalau lu dukung bola, ini dukung data ekonomi keluaran seperti apa.
Dan gilanya apa orang-orang yang seperti itu ya dari dulu sampai sekarang banyaknya nggak pakai SL, liquid gitu ya. Berarti kan apa? Itu mentalitas berjudi gitu ya. Oke, takut kelamaan kita masuk dulu ke indeks dolar. Udah mulai buka lagi hari Senin dan belum kemana-mana ya. Kita lihat apakah dia akan retest BSB atas dalam waktu dekat atau tidak. Next kita ke Bitcoin dominance dan akhirnya mulai terjadi koreksi yang signifikan dan struktur resisten yang terjadi di pada tanggal 18 dan 19 September kemarin sepertinya tidak berhasil menjadi support, at least for now ya, at least for now. Kita lihat apakah Bitcoin dominance akan retest ke EMA 20 atau tidak dalam waktu dekat. Dan mungkin lebih penting lagi bukan cuma retestnya, apakah dia akan mantul atau tidak. Gitu ya, karena nggak bisa dipungkiri secara garis besar Bitcoin dominance masih membuat higher high, higher low. Nah, aset yang membuat higher high dan higher low adalah aset yang apa? Bullish. Begitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinX. Dimana di CoinX ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Cocok untuk newbies sampai ke advance. Untuk para newbies bisa menggunakan swap di sini ya. Di swap di sini simple banget, lu jadi nggak perlu TA sama sekali. Untuk yang DCA murni cocok untuk menggunakan swap ya. Tinggal kalian pilih stablecoin mana yang kalian mau pakai. Contohnya pakai USDT aja. Nah, kalau untuk yang DCA murni gua sarankan sih ya BTC atau Ethereum aja ya. Jangan di luar dari dua itu. Karena ya kalau untuk DCA murni lebih amannya di dua aset itu. Karena yang lain-lain bisa extra volatile ya. Lalu buat lo intermediate di sini ada spot trading ya. Lalu juga di sini ada margin trading, ada juga futures, dan futuresnya ini bukan cuma futures trading aja, tapi ada juga copy trading. Jadi sangat lengkap buat lo yang mungkin ngerasa bahwa aduh bang, gue mendingan ngikutin aja trader lain yang sudah lebih punya pengalaman. Nah, monggo lo bisa ikutin juga, di sini ada berbagai macam trader yang lo bisa copy. Nah, selain juga di situ ada newcomers eksklusif di mana ini untuk para pengguna baru ya, dan ini setiap bulannya di-update. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan karena lo bisa mendapatkan cashback 10 USDT, 30 USDT, 60 dan seterusnya dengan cara yang relatif mudah ya. Seperti complete first deposit ya. Lebih dari 40 USDT bisa dapat 10 USDT cashback. Mantap ya. Nah, selain juga di situ kita bisa earning aset yang sudah kita beli. Misalkan kita sudah akumulasi BTC, Ethereum, dan berbagai macam altcoins lain ya. Nah, di sini kalian bisa ambil juga yieldnya. Begitu, ada FTM, ada BTC, dan seterusnya. Bahkan USDT pun saat lu masih nganggur nih, belum dipakai beli nih, USDT-nya juga lu bisa masukin ke sini, ke earningnya mereka ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk CoinX ya. Selanjutnya, buat lo yang belum punya akun di CoinX, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinX. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi long kita masih bisa dipertahankan ya, karena tidak terjadi daily close di bawah dari struktur. Nah, posisi long kita ini target TP-nya di angka 70.000 pas aja deh ya. Ini buntutnya kita hapus aja lah ya, 70.000 pas. Itu untuk posisi long di Bitcoin ya. Untuk posisi spotnya 68.265, 65.327, dan 64.278. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum lagi-lagi tidak ada setup ya, karena langsung tembus ke atas ya. Jadi for now ya kita tunggu besok ya untuk posisi futuresnya ya. Jadi kalau nggak ada setup jangan dipaksa. Ini salah satu kebiasaan lagi para trader newbies yang sering kali salah ya, yaitu nggak ada setup dipaksain, dibikin ada aja. Nah, kalau udah kayak gitu jadi berantakan ya. Oke, posisi spot 2.721, 2.619, dan 2.552. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ya. Jadi ya ini reminder lagi lah ya, reminder lagi untuk kita semua ya. Akhirnya at the end of the day ya, yang menang adalah orang yang ngapain? DCA, yang nyicil begitu ya. Karena kenapa?
Satu, ya, lu ujung-ujungnya profit, ya, nggak bisa dipungkiri. Yang lu terus lakukan di CA profit, ya. Dan itu lu bisa tarik terus bahkan sampai bear market kemarin pun 2021, kalau lu terus di CA lu ujung-ujungnya profit, ya. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah yang mungkin ini arguably lebih penting. Lu nggak capek mentalnya, gitu. Udah banyak banget yang komen, ya. Waduh bang, bener bang, gua setelah DCA itu gua nggak stres bang. Gue jadi kayak excited trading tuh karena gua nggak stres. Kalau dulu tuh jadi malas bang buka posisi karena ujung-ujungnya stres. Iya, bener. Kalau lu stres siapa yang suka? Siapa sih yang suka stres? Gitu. Ya, jadi makanya ya berpindahlah dari berjudi ke investasi. Begitu ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.